Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan wa dzakir fa innadh dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Jami Baitul Jamil PJI. Mobil khusus kehormatan disampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Haji Miharno selaku pucuk pimpinan, yakni Ketua DKM Masjid Baitul Jamil beserta seluruh pengurus DKM. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita kembali dari kematian yang sementara. Di malam yang sama kita tidur, ya kan? Maka hadirin, ada juga yang tidur selama-lamanya. Maknanya nggak bangun lagi, kematian menghampirinya. Nah, kita ini dibangunkan oleh Allah dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Ketika bangun dari tidur, ingat kepada Allah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ambil air wudu, kemudian menunaikan sholat tahajud, ya kan? Termasuk kita setelah tunaikan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Di mana sholat subuh berjamaah ini, Masya Allah, keutamaannya lebih utama daripada sholat sunnah semalam suntuk. Sholat fajar atau qobliyah subuh saja 2 rakaat yang kita tunaikan lebih utama daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Itu qobliyahnya gitu. Ini sholat subuhnya berjamaahnya luar biasa. Lebih utama daripada sholat sunat semalam suntuk, dan gak ada yang mampu. Semalaman kita menunaikan sholat, gak ada yang mampu hadirin. Semoga amal ibadah kita diterima Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurah para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan tercurah pada kita sekalian selaku umatnya. Harapan kita di yaumil akhir, diaku sebagai umatnya dan mendapat syafaatul ujma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hadirin, waktu terus melaju, ya kan?
Saat ini kita sudah berada melebihi pertengahan bulan Sya'ban, yang dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan menyongsong kehadiran bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, yakni bulan suci Ramadan. Kalau saya boleh bertanya mengawali daripada ini silaturahim pertemuan kajian subuh di Masjid Baitul Jamil ini, tahun lalu 1443 Hijriah kita tunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang sudah pasti menjelang Ramadan ini ada kegembiraan, kebahagiaan dalam rangka menyongsongnya gitu. Dikala datang bulan Ramadan, hati senang, hati gembira. Seusai Ramadan ini senang apa sedih gitu? Kira-kira. Datang Ramadan, gembira, bahagia. Selesai Ramadan, bahagia apa sedih? Bahagia juga ya. Harusnya sedih, Pak. Iya. Ramadan datang, kita gembira, kita bahagia. Ketika Ramadan usai, harusnya kita sedih. Ditinggalkan bulan Ramadan, berpisah dengan Ramadan. Ya, bisa jadi sedih campur bahagia. Bahagianya sudah tunaikan amalan ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah di bulan Ramadan. Sedihnya amal ibadah itu di luar Ramadan dikembalikan lagi, Pak, normal lagi gitu, nggak seperti di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat ganda. Itu sedihnya di situ tuh. Ya sekalian rahimakumullah, di saat usai Ramadan tempo dulu pasti merasakan kesedihan, di samping merasakan kebahagiaan, maka menjerit hati pada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sampaikan umur kami ya Allah kepada bulan suci Ramadan di tahun yang akan. Mungkin semuanya seperti itu, Pak ya. Menginginkan setelah Ramadan usai menjerit hati kepada Allah agar umur disampaikan lagi kepada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Ini sekalian. Nah, kemudian terus bulan berganti bulan, ya kan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai pada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Keinginan kita kepada Allah di usia Ramadan itu dipertegas lagi masuk bulan Rajab, ya kan? 2 bulan sebelum Ramadan, Rasulullah SAW memberikan kita contoh berdoa pada Allah agar diberi keberkahan di bulan Rajab, agar diberi keberkahan di bulan Sya'ban, dan minta lagi sama Allah supaya disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Hafal kan doanya? Coba bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ada yang pujian-pujian begitu ya, dinazumkan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab ya Allah. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan ya Allah, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Sehingga dalam satu mafhum hadis Rasulullah SAW sabdakan, inna Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Kita tahu sejarah momentum yang sangat besar di bulan Rajab, adanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Namun tidak bahas itu. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Sehingga dalam bulan-bulan yang lain Rasulullah SAW tidak semangat. Jadi bulan Sya'ban Rasulullah banyak melakukan ibadah puasa menjelang
Ramadan tuh. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Nah, bahasanya bulan Sya'ban ini dengan kita puasa di bulan Sya'ban, puasa-puasa sunnah hadirin, untuk mempersiapkan puasa di bulan Ramadan. Ada latihan dulu gitu, pemanasan gitu ya. Ya sekalian. Wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beberapa waktu ke depan, beberapa hari ke depan kita akan menyongsong kehadiran tamu agung ya, bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita persiapkan? Dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, apa yang harus kita persiapkan hadirin? Apakah persiapan makanan minuman yang bermutu yang banyak? Boleh nggak? Ya boleh, nggak dilarang. Apakah yang harus kita persiapkan itu adalah kesegaran, ketegaran, bugarnya jasmani kita, kesehatan? Yaitu pun ya boleh. Lalu apa yang paling utama hadirin? Apa yang paling utama yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Persiapan bekal yang paling utama adalah kekuatan iman. Ini yang terpenting hadirin. Buat apa harta banyak, makanan minuman dipersiapkan? Untuk apa segar tegar bugarnya badan? Kalau iman nggak dipersiapkan, bisa jadi ketegaran, kesegaran bugarnya badan itu kalau imannya nggak ada, ya nggak puasa juga. Jadi yang utama dan paling utama yang harus kita persiapkan dalam menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan adalah kekuatan iman. Karena hanya orang yang beriman saja yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ini yang populer. Siapapun hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang diseru, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini hadirin. Apa sebab orang beriman yang dipanggil? Karena orang beriman ini punya ciri khas, lihat. Sa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah, mal iman? Ya Rasulullah, apakah itu iman? Qala idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, ya Rasulullah, apakah itu iman? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, idza saratka hasanatuka, jikalau amal baikmu membuat kamu senang, jikalau amal burukmu membuat kamu sedih, fa anta mu'min, maka kamu orang yang beriman. Ya, Masya Allah. Jadi orang yang beriman itu punya ciri khas. Kalau melakukan kebaikan, hatinya gembira, hatinya bahagia, senang hatinya. Ini ciri orang beriman. Maka dikala akan hadirnya bulan Ramadan, yang harus kita persiapkan bekal utama adalah kekuatan iman, hadirin. Supaya mendapat panggilan Allah, supaya diseru oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Ya sekalian. Ya, orang beriman ini punya ciri khas, apabila melakukan kebaikan, amal-amal soleh, hatinya gembira, hatinya senang. Maka orang beriman masuk Ramadan itu senang, masih lihat. Orang beriman masuk bulan Ramadan itu bahagia hatinya. Karena dorongan-dorongan iman itu tadi. Sehingga dalam satu mafhum hadis dijelaskan, kita pun sering dengar, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran.
Siapa orang yang bahagia hatinya dikala masuk datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ini hasilnya. Senangnya saja gitu, bahagianya saja hati ini ketika masuk datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya oleh Allah dari api neraka. Hanya saja di situ bagi kita sebagai orang beriman yang sudah balik utamanya kan, senangnya datangnya bulan Ramadan itu ya jangan seperti senangnya gembiranya anak kecil ya. Masuk Ramadan senang ya, petasan segala macam ya kan. Kemudian ujung Ramadan, selesai Ramadan, hari raya Idul Fitri. Senang akan dibeliin baju baru, celana baru, segala macam baru. Nah, itu berarti senangnya senang anak kecil. Senangnya orang beriman, bahagianya orang beriman masuk bulan suci Ramadan itu. Apa sebab hadirin? Dalam satu mafhum hadis diterangkan, karena setiap amal ibadah ini dilipat ganda pahalanya oleh Allah SWT. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lain. Apabila melakukan amal fardu satu kali di bulan Ramadan, maka dinilai atau mendapatkan pahala seperti melakukan 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Wah, ini Pak. Amalan ibadah fardu, amalan wajib yang dilakukan satu kali di bulan Ramadan, maka bernilai pahala seperti melakukan 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Contohnya, satu kali sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Jamil, maka seperti melakukan 70 kali sholat subuh berjamaah di bulan yang lain. Allahu Akbar. Kalau tiap pagi subuh berjamaah di bulan Ramadan, tinggal dikali saja. Sedangkan kalau 70 kali itu berarti berapa lama tuh Pak? Berapa kali itu? 1 bulan saja 30, 2 bulan 60. Berarti 2 bulan 10 hari. Yang belum tentu dalam 2 bulan 10 hari berturut-turut tuh sholat berjamaah. Benar nggak Pak? Tapi di bulan Ramadan 1 kali amalan fardu, tadi contohnya sholat subuh berjamaah 1 kali di bulan Ramadan. Karena sholat 5 waktu adalah wajib. Amalan wajib 1 kali berlipat ganda seperti melakukan 70 kali amalan wajib di bulan yang lain. Allah. Menuntut ilmu wajib apa sunnah? Wajib. Menuntut ilmu 1 kali duduk di dalam majelis ilmu 1 kali di bulan Ramadan, maka seperti halnya melakukan duduk 70 kali di majelis ilmu 70 kali di luar bulan Ramadan. Nah, maka ada apa Pak yang memang ngetren Pak ya, tawakufan gitu, penutupan pengajian. Sebetulnya bukan nutup, sebetulnya mah bukan. Itu mah bahasa memang sudah mendarah daging. Justru di bulan Ramadan itu semakin banyak majelis-majelis yang harus kita hadir di dalamnya. Memperbanyak baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Belum lagi mungkin setiap tarawih ada kultum, kan majelis ilmu juga. Mungkin subuh ada kajian subuh dan sebagainya. Lebih banyak lagi sebetulnya gitu. Nutup di situ bukan berarti menutup selesai mau Ramadan nggak ada majelis taklim, bukan, tapi lebih semarak lagi, lebih makmur lagi di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwa yang pertama dan utama yang harus kita persiapkan bekal dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan adalah kekuatan iman. Karena orang beriman akan senang bahagia menunaikan perintah-perintah Allah SWT. Dan sebaliknya, orang beriman ini wasaat kasayiatuka, apabila amal buruk membuat kamu sedih,
Ini tanda orang beriman. Berbuat buruk sedih, berbuat baik bahagia, senang. Kalau berbuat buruk sedih. Fa anta mu'min, maka kamu orang yang beriman. Enggak tahajud sedih, enggak baca Quran sedih, ya kan? Ketinggalan sholat berjamaah sedih. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Orang berimanlah yang dipanggil, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk menunaikan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah wajibkan atas umat sebelum kamu. Umat terdahulu pun diperintahkan puasa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam pun hadirin diwajibkan berpuasa. Ini ayatnya gitu. Diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Hanya saja bedanya umat terdahulu dengan umat Rasulullah SAW dalam berpuasa itu, kalau umat terdahulu tidak mengenal sahur, nggak mengenal buka, ya puasa saja. Nah, kalau kita namanya puasa mengenal sahur dan mengenal buka. Kapan sahur? Nah, sebelum waktu imsak, ya. Bagus sepertiga, ya, mendekati waktu sahur, mendekati waktu terbit fajar, ya. Nah, 10 menit sebelum subuh itu sudah imsak namanya. Imsak itu menahan. Maka puasa itu definisinya hadirin, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sehari lamanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini Pak. Jadi puasa itu menahan, ngerem gitu ya. Bukan meninggalkan, bukan. Jadi definisinya tajam juga sekalian, dalam juga. Bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sehari lamanya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat. Gambarannya ibarat kendaraan melaju, ya kan? Melaju, lari kencang, motor, mobil, pertigaan, ketemulah lampu kuning. Ya. Maka bersiap-siap akan lampu merah, ngerem, berhenti. Kemudian beberapa lama kuning lagi. Kemudian lampu hijau, ngegas lagi. Kurang lebih begitu tuh gambaran puasa tuh begitu. Bukan meninggalkan tapi menahan, ngerem. Tidak makan dan minum di siang hari walaupun halal. Tidak hubungan suami istri di siang hari walaupun halal. Ngerem doang bahasanya gitu ya. Kalau sudah buka ya mau ngapain juga terserah. Boleh di malam hari. Setelah terbenamnya matahari. Ini hadirin. Jadi menahan, bukan meninggalkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan utama daripada ibadah puasa hadirin di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ujung ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di ujung daripada menunaikan ibadah puasa, tujuan utama daripada ibadah puasa bagaimana menjadikan sosok hamba yang beriman. Orang beriman diwajibkan berpuasa, kemudian dijalankan ibadah puasa, ditopang dengan amal ibadah yang lainnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Allah mengharapkan, Allah menghendaki, menginginkan setelah berpuasa itu orang yang beriman dinaikkan lagi derajatnya. Keimanannya dibungkus dengan ketakwaan. Ini Pak, tujuan daripada ibadah puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini yang paling utama sih. Jadi imannya dibungkus dengan ketakwaan. Iman yakin percaya pada Allah, ilmu iman yang kita pahami. Kemudian dibungkus dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Tertanam merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang bertakwa berusaha jalankan segala perintah Allah sekecil apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah sekecil apapun larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dilihat nanti hasilnya. Setelah ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, usai Ramadan, masuk 1 Syawal, Idul Fitri,
Takwanya tertanam apa enggak? Istiqomah enggak? Ibadah di bulan Ramadan dijalankan enggak dalam 11 bulan? Akan dilihat setelah Ramadan. Takwa dan tidaknya itu. Seberapa derajat takwa yang diraihnya setelah melalui bulan suci Ramadan. Istiqomah enggak sholat berjamaah? Istiqomah enggak baca Qur'annya, zikirnya? Istiqomah enggak sholat sunnahnya? Istiqomah enggak sedekahnya dan sebagainya? Allahu Akbar. Akan dilihat dalam kurun waktu 11 bulan setelah Ramadan. Yang terjadi kebanyakannya hadirin, ciri khas datangnya bulan Ramadan itu masjid, musola penuh, bener nggak? Ciri khas bulan Ramadan, ciri khas datangnya bulan suci Ramadan, masjid dan musola penuh dengan jamaah. Betul. Ya. Kalau seumpama mungkin bisa bicara atau mungkin cuma kita nggak denger aja ya. Kata bulan Ramadan, 11 bulan pada kemana aja gitu kira-kira. Ramainya ketika bulan Ramadan, tapi alhamdulillah keberkahan Ramadan yang tadinya nggak jamaah jadi jamaah. Hadis sekalian rahimahullah. Itu ciri khasnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinyalir hadirin. Dan kita harus khawatir. Kamin shaimin laisa lahu jazaa ilal ju'i wal atas. Ini yang dikhawatirkan nih. Seberapa banyak orang yang menunaikan ibadah puasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar saja. Lapar dan haus. Nah, maka ini nasihat para ulama hadirin. Para ulama memberikan nasihat kepada kita, ada 6 adab di bulan Ramadan, di bulan puasa. Nah ini Pak, mungkin ini oleh-olehnya yang supaya nanti masuk bulan Ramadan dalam menaikkan ibadah puasa, di samping kita tahu syarat rukun dan sebagainya, ada nasihat para ulama 6 adab di bulan suci Ramadan di dalam berpuasa. Mohon izin. Supaya itu tadi, supaya puasa kita ini ya bernilai ganjaran pahala yang didapat, termasuk tujuan utama puasa kita raih gitu kan. Jangan sampai disinyalir tadi bahwasanya banyak menunaikan ibadah puasa karena kurang adabnya dalam menjaga bulan Ramadan dalam puasanya itu hadirin. Bahkan yang lebih mungkin jangan sampai tidak tahu syarat rukun dan sebagainya. Ini penting hadirin, supaya puasa kita itu memang berbobot gitu. Tidak hanya sekedar meninggalkan makan minum di siang hari dan sebagainya yang membatalkan puasa, namun bobot puasanya itu bagaimana menghantarkan diri kita menjadi hamba yang muttaqin, bertakwa di sisi Allah Subhanahu. Maka adab-adab para ulama memberikan nasihat kepada kita, ada 6 adab di saat menunaikan ibadah puasa. Yang pertama, menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Wudul basor, tundukkan pandangan. Maknanya tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata, Pak. Harus kita jaga. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus saja hadirin. Bukan sekedar mengosongkan perut. Pandangan mata juga harus berpuasa. Pandangan mata kita harus berpuasa, harus kita jaga. Jangan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini hadirin. Ini pandangan mata kita ini satu anak panah daripada anak panahnya setan. Maaf ya Pak sekalian. Mungkin ketika kita ada di sini jarak jauh mungkin melihat sosok makhluk halus, maaf ya, wanita yang tidak menutup aurat misalnya kan. Jarak tempuh sekian puluh meter, di sini jasad, karena mungkin mata tidak terjaga melihat sosok wanita yang tidak menutup aurat, hati kita sudah ke sana. Melesatnya lebih cepat daripada anak panah setan tadi.
Nah, sedangkan kalau sekali melihat wanita yang bukan muhrim tidak terjaga, hadirin, maka seketika itu juga 200 hafalan hilang bahwa seketika. Allah. Ini fatwa Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Sekali melihat wanita yang bukan muhrim tidak menutup aurat dan melihat itu sengaja gitu ya, maka di saat itulah 200 hafalan hilang. Betul-betul harus menjaga pandangan mata. Anak-anak muda hati-hati ya, HP setan gepeng namanya itu. Nah, jadi jangan membuka hal-hal yang sekiranya ya, tidak mendatangkan ridho Allah SWT. Hati-hati. Di bulan Ramadan harus puasa pandangan matanya. Budul basar. Di saat kita sholat menundukkan pandangan, maka di luar sholat pun kita tundukkan pandangan, tidak melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Maka ada doanya Mas sekalian. Kalau melihat wanita yang bukan muhrim, berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Coba Pak. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, lindungi saya daripada fitnah wanita. Tapi jangan di hadapan perempuan lagi jalan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Singgung dia. Nah, begitu juga wanita pun harus berlindung kepada Allah ketika melihat laki-laki yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Itu mungkin auratnya nampak. Kita hitungan aurat kan sudah paham. Kalau wanita dari ujung rambut hingga ujung kaki semuanya aurat ya. Kecuali wajah, tapak tangan. Bahkan bagus-bagus wanita bisa berbusana muslimah ya, cadar bagus. Jangan dikata ninja juga ya kan. Oh ninja bukan. Itu syariat Islam. Hadirin. Wanita pun demikian, kalau melihat laki-laki yang bukan muhrim ini tidak menutup aurat, auratnya nampak, berlindung pada Allah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatir rijal. Ya Allah, lindungi kami daripada fitnah laki-laki. Kadarnya sih nggak tahu gitu kan. Kadarnya laki-laki melihat wanita kadarnya seperti apa, seberapa persenkah, atau sebaliknya wanita melihat laki-laki yang tidak tutup aurat, kadar apa sih, kadar apa sih ya? Ya bisa diterjemahkan masing-masing ya. Kadar nafsu. Kadar birahi Pak. Jadi harus puasa. Pandangan mata pun harus berpuasa. Gitu. Pelajarannya, sholat tundukkan pandangan, di luar sholat pun harus tundukkan pandangan. Budul basar. Kemudian yang kedua, menjaga lisan. Menjaga lidah, menjaga lisan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Menggibah, menggunjing, mengadu domba, memfitnah, bicara jorok, kasar. Jangan sampai ini hari ini. Kita jaga lisan kita. Maka lisannya harus berucap yang baik-baik. Iya. Qaulan sadida. Berucap yang bagus-bagus. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Kalimah-kalimah thayyibah yang harus kita lontarkan dari lisan kita. Maka dalam perjalanan pun lisan harus dijaga juga. Kalau jalanan datar, alhamdulillah, jalanan nurun, subhanallah, jalanan naik, Allahu akbar, belok-belok, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jembatan, ya Rabbi, salim-salim, melihat pemandangan yang indah, la insyaallah syai'ila isyal akhirah. Tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Lihat bangunan megah, Allah menentukan min fitnatid dunya wa ma fiha. Hadirin, melihat masjid, sholawat, melihat bangunan selain ibadah umat Islam, gereja dan sebagainya, acungkan kelingking, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, tiada yang berhak disembah selain Allah, kecuali yang diibadahi adalah Allah. Sehingga lisan ini dijaga terus, terjaga.
Jalanan belok, jalanan lubang-lubang, la ilaha illallah. Kalau jalanan buntu apa doanya? Istighfar banyak-banyak, balik lagi, jangan diterobos dalam jalan buntu ya. Yang kedua menjaga lisan. Yang ketiga menjaga pendengaran. Apa yang dilarang untuk dibicarakan, apa yang diharamkan untuk dibicarakan, begitupun mendengarkannya pun haram, nggak boleh. Ya. Hadirin, ketika ada orang yang membicarakan keburukan orang lain, ana shaim, saya puasa, pergi tinggalin. Kalau orang yang berpuasa kemudian ngomongin orang, didengerin, ya tambah gurih, Pak. Ini kalau coba nyerocos ngomongin orang, kita tinggalin, nggak mungkin bicara sendiri kan, ini orang gila namanya kan gitu. Jadi orang bicara keburukan orang, jangan didengerin, tinggalin supaya dia juga selamat yang bicarakan itu. Telinga kita selamat, lisan dia juga selamat. Ini hadirin, jangan menggunjing, memfitnah, mencaci. Nah, apa yang tidak boleh di dalam ucapan, di lisan tidak boleh, maka dengarnya pun ya jangan didengar. Hadirin, jaga pendengaran. Nah, kemudian sekalian, yang keempat adalah selalu menjaga anggota badan kita, Pak. Tangan kita, kaki kita, supaya tangan kita ini memegang hal-hal yang baik, gitu. Tidak memegang hal-hal yang tidak baik. Ayunan langkah kaki kita ini bagaimana mendatangkan ridha Allah, melangkah ke arah perbuatan-perbuatan yang baik, ke tempat-tempat yang baik. Jadi anggota badan kita pun harus dijaga, termasuk perut kita pun harus dijaga, tidak dimasuki oleh makanan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT. Tidak mengkonsumsi hal-hal yang subhat. Masya Allah. Jadi puasa segala-galanya, Pak. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Anggota badan kita nih. Kemudian yang kelima adalah hadirin. Nah, di saat buka puasa nih, jangan berlebihan di saat berbuka puasa. Nah, ini penting Mas sekalian. Ya. Tapi kita yang terjadi saat ini kebanyakan balas dendam Mas sekalian. Ya. Di siang hari dikosongkan perut kita ini, nggak makan, nggak minum, tapi disiapkan kan, wah ini buat buka nih, ya kolaknya, esnya, ya kan, ya, korma dan lain sebagainya, terus makanan minum sebagainya, buat buka. Datang waktu azan, Masya Allah, segala dimakan, yang terjadi apa? Naik ke mata, ngantuk, akhirnya terawih sambil tidur. Pengalaman. Jadi jangan berlebihan di saat berbuka puasa. Penting, ini harus kita perhatikan. Secukupnya saja berbuka ini dengan yang manis-manis, ya kurma, kan? Supaya mempersiapkan diri untuk ibadah di malam hari tarawih. Karena bulan puasa ini kan kita paham bahwasanya di siang hari wajib menunaikan ibadah puasa, di malam harinya adalah sholat tarawih, termasuk tahajud dan sebagainya. Nah, kalau berlebihan di saat berbuka puasa, kekenyangan itu tadi yang terjadi, lemes, ngantuk yang terjadi, sehingga ibadahnya agak sedikit malas begitu. Jadi, ini yang kelima, harus memperhatikan adab dalam berbuka puasa, tidak terlalu kenyang, tidak berlebihan. Kemudian yang keenam, hendaknya kita ini merasa khawatir, was-was, khawatir puasa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Wah, ini penting nih. Punya rasa ini hadirin, merasa khawatir, khauf, ya, takut puasa nggak diterima oleh Allah SWT. Pun berpengharapan, khauf dan roza hanya pada Allah. Takut dan harap hanya pada Allah. Kekhawatiran puasa yang kita lakukan, khawatir nggak diterima oleh Allah, pengharapannya ya mohon maaf Allah supaya
puasa kita dan ibadah yang lain diterima oleh Allah SWT. Ini penting harus kita tanamkan. Sehingga ketika ada rasa khawatir, ya Allah, terima puasa kami ya Allah, akan semakin membenahi lagi gitu kan. Akan semakin membenahi lagi. Besoknya puasa ini mutunya harus semakin baik daripada puasa yang telah dilakukan itu. Ini hadirin, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu 6 perkara ya. 6 perkara adab di dalam menghadapi bulan suci Ramadan di saat puasa. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, fadilah di bulan suci Ramadan. Salah satu hadis baginda Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW, utiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum, ila akhiril hadis. Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya umatku diberi 5 keistimewaan di bulan suci Ramadan. Yang 5 keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum mereka, sebelum umat Rasulullah SAW. Padahal umat terdahulu pun diperintahkan puasa. Namun 5 perkara ini, 5 keistimewaan ini enggak diberikan kepada mereka. 5 keistimewaan ini hanya diberikan kepada umat Islam yang menunaikan ibadah puasa. Apa sih 5 keistimewaan ini? 1, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Allah. Puasa ini bau apa wangi mulut? Halo. Puasa wangi apa bau mulutnya? Apalagi sahurnya pakai pete sama jengkol. Udah nggak diragukan lagi kebauannya gitu. Jantung memompa dalam keadaan perut kosong pasti mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, bau mulutnya orang yang berpuasa dipandang oleh Allah, dihargai oleh Allah SWT lebih harum daripada minyak kasturi. Ini adalah penghargaan Allah kepada hamba Allah yang berpuasa. Sekalipun mulutnya bau, tapi di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Allah. Ini di dunia penghargaannya, apalagi itu di akhirat. Yang kedua, ikan-ikan di lautan memohonkan ampunan bagi orang berpuasa hingga waktu berbuka. Yang kedua adalah ikan-ikan di lautan memohonkan ampunan bagi orang berpuasa hingga waktu berbuka. Jadi tidak hanya mendapatkan doa malaikat, tidak hanya mendapatkan doa orang-orang yang soleh, ikan pun mendoakan. Nah, kalau ada di kampung-kampung banyak ya WC yang memang kolam ya kan. Nah, ketika mungkin lihat-lihat lele cengap-cengap itu lagi ngedoain, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ikan-ikan doain, mendoakan supaya orang berpuasa ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh ihtisab, ikhlas semata-mata karena Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, itu di siang harinya. Puasanya di siang hari menjadikan perantara dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya siang hari, di malam hari pun bulan Ramadan menjadi penggugur dosa. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berdiri di malam hari ibadah tarawih ya, dengan penuh keimanan, ihtisab, semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni. Siang malam diampuni dosa oleh Allah SWT. Ini bulan Ramadan, pengguguran dosa. Allah. 2, apa tadi? Ikan-ikan di lautan mohonkan ampunan bagi orang berpuasa hingga waktu berbuka. Yang ketiga, setan-setan yang jahat dibelenggu oleh Allah sehingga tidak bebas menggoda, mengganggu hamba Allah yang berpuasa. Timbul pertanyaan, Ustaz, katanya setan diborgol, katanya setan dibelenggu, dicemplungin ke laut, tapi ngapa di bulan Ramadan banyak orang yang kesetanan? Hai. Kejahatan malah ada juga, bahkan merajalela, pembunuhan, pemerkosaan, maling dan sebagainya. Padahal di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu. Lalu kenapa ini? Orang banyak yang melakukan kemaksiatan, keburukan, kejahatan di bulan Ramadan. Jawabannya adalah karena
orang tersebut sudah terbiasa dalam kehidupan 11 bulan bergelimang dengan maksiat, kejahatan, keburukannya, sehingga masuk bulan Ramadan gak bisa ditinggalkan. Sehingga walaupun gak diganggu sama setan, emang udah kelakuannya kayak setan. Tidak mesti diganggu sama setan, kelakuannya sudah seperti itu. Keburukannya tuh gak bisa hilang di bulan Ramadan. Sehingga orang yang seperti ini boro-boro dapat ampunan, tidak diampuni oleh Allah. Nah, hadirin yang sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Yang keberapa tadi? Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk. Kayaknya kebalik nih, 3 dan 4 nih. Yang ketiga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk nih menghiasi surganya setiap hari diperuntukkan bagi orang yang berpuasa. Ini yang ketiga nih. Yang tadi yang keempat tuh. Jadi yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk menghiasi surganya setiap hari diperuntukkan bagi orang berpuasa untuk menyambut datangnya tamu-tamunya gitu yang menunaikan ibadah puasa. Bahkan di antara 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Ta'ala adalah orang yang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dirindukan oleh surga. Allah sekalian. Jadi seolah-olah hadirin, orang yang mau resepsi pernikahan ataupun hitanan ya, sebulan 2 bulan sebelumnya halamannya dirapiin, rumahnya dicat ya kan, dan sebagainya, dihias, didekor untuk menyambut tamu-tamu undangan. Gambarannya begitu, Pak. Jadi Allah menghias surganya diperuntukkan bagi hamba Allah yang berpuasa. Bahkan ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa, yakni pintu surga Ar-Rayyan, di mana pintu surga itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa. Senang nggak kita kalau dirindukan oleh surga yang setiap diri kita pasti menginginkan masuk ke dalam surga. Ini surga yang merindukan. Siapa di antara yang dirindukan oleh surga? Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang berpuasa. Nah, para sahabat nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini malam Lailatul Qadar? Bukan. Ini malam seakar di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan Allah SWT mengampuni hambanya yang berpuasa. Nah, hadirin, sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah ini Lailatul Qadar? Bukan. Tapi sebagaimana bahwasanya seorang pekerja kemudian menyelesaikan pekerjaannya, maka seorang majikan sudah merupakan kewajiban untuk memberikan upahnya, gitu. Gambarannya begitu, Pak. Seorang pekerja menunaikan pekerjaannya, selesai pekerjaannya, maka seorang majikan merupakan kewajiban untuk memberikan upahnya. Begitu juga gambarannya. Allah memerintahkan kepada hamba yang beriman untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan daripada sebagaimana janjinya, menunaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upahnya apa? Berupa ampunan, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga usai bulan Ramadan, besokannya masuk 1 Syawal, Idul Fitri, kembali ke fitrah. Sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya nggak punya dosa, diampuni dosa. Nih hadirin, hadis sekalian rahmatullah, maka kembali lagi di saat menyongsong datangnya bulan Ramadan, kita harus bergembira, kita harus bahagia bahwa di dalamnya kita akan lebih mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah, dengan menunaikan perintah-perintah Allah baik yang fardu maupun yang sunnah. Puasanya di bulan Ramadan ditopang dengan amalia yang lainnya, sehingga menjadikan diri kita, keluarga kita oleh Allah dijadikan sebagai hamba yang muttaqin, takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa disampaikan dalam kajian subuh ini. Benarnya semata-mata hidayah dari Allah SWT. Ada salahnya kebodohan saya, tentunya mohon ampun pada Allah. Minta maaf kepada jamaah sekalian. Ada sesi tanya jawab, apa cukup? Sudah jam 6. Coba, silakan. Monggo.
Waalaikumsalam. Nama saya Azmi KS, Pak. Ih, Mungkin saya yang ilmunya paling rendah lah di antara kita. Karena saya lebih banyak di hutan dibandingkan berkomunitas. Nah, dengan kerendahan ini ya kita berusaha untuk belajar lah. Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa puasa supaya nggak batal gitu. Salah satu adalah menjaga lidah ya, kita, lisan kita. Saya takut kita puasa kali ini takutnya banyak yang batal ya Pak. Karena pasti kita lidah kita itu kan mendengar isu-isu berita sekarang kan pada santer ya. Para pejabat kita ini yang korup gitu kan. Pasti wah sini kita nggak tahu dia kita ngomong-ngomong pasti kan. Nah ini saya pikir ini bagaimana menyikapinya Pak Ustadz. Allah. Apalagi di Indonesia ini kan saat ini seperti bertangga. Kasus kemarin Sambo, sekarang kasus Sambodo, makin bodoh aja nih Pak. Ya kan. Nah takutnya kita ngomongnya Terbawa suasana ya. terbawa suasana Pak. Itu tidak sadar atau tidak sadar Pak. Allah. Terus yang kedua, mohon maaf Pak, mungkin karena saya baru aktif di masjid atau di musola, saya perhatikan bahwa harusnya kan Ramadan ini menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah ketenangan kita, menambah tawadu kita Pak. Ya kan? Ini saya lihat nih majelis di beberapa masjid gitu, mungkin di tempat Bapak aja kali ya yang bertambah. Rata-rata sih berkurang Pak. Saya nggak tahu kenapa, karena ilmunya yang sangat minim atau sering konflik gitu antar jamaah karena ilmunya kurang. Konflik itu biasanya karena kurang ilmunya Pak. Kan gitu Pak ya. Jadi kenapa setelah Ramadan ini kadang-kadang majelisnya atau tidak bertambah lah, jelek-jeleknya tidak bertambah. Harusnya kan ya konstan alhamdulillah, istiqomah alhamdulillah. Masya Allah. Ya kan, tapi yang kita sedih kalau berkurang. Kurang satu aja kadang-kadang ada terasa hilang Pak. Oh, Ya kan Pak. betul. Terus yang ketiga terakhir ini Pak, mungkin saya menarik tadi satu kata yang mungkin orang lupa. Kadang-kadang orang kan melihara ikan karena pengen penghasilan, karena hobi. Tapi apa yang dikatakan Pak Ustadz itu mungkin banyak orang tidak tahu kan. Bahwa ikan itu pada saat bulan suci itu mendoakan dosa-dosa kita Pak. Nah itu saya pikir banyak orang tidak tahu tuh Pak. Kadang-kadang hal-hal yang kita praktekkan itu, oh ternyata ini manfaatnya lebih tinggi. Allah. Jadi dua pertanyaan tadi Pak, bagaimana menyikapi yang tadi. Yang kedua itu adalah apakah benar setelah bulan Ramadan ini kita itu kadang-kadang di antara majelis itu bertambah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, satu pernyataan. Yang sekalian, dengan kondisi saat ini merebak isu-isu santer yang lagi viral dan sebagainya, bisa jadi terjebak kita ini. Bisa jadi terjebak dengan menggibah, menggunjing, mencaci, menghujat, mengejek dan sebagainya gitu. Sementara di sisi lain dalam adab tadi bahwasanya kita harus menjaga lisan, ya. Korelasinya dengan pendengaran. Ya. Masya Allah. Lisan, ucapan, pendengar ini sangat erat hubungannya. Nah, supaya memang kita ini terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga lisan sekaligus menjaga pendengaran. Berarti kalau ada berita-berita santer itu udah sebatas lewat saja, sebatas tahu aja gitu. Di antara solusinya, sebatas tahu aja, tidak pun digembar-gemborkan, tidak pun dibesar-besarkan gitu. Ya. Bahasanya gini, lewat kuping kanan keluar kuping kiri. Udah sepintas saja, asal tahu saja gitu. Oh ini tidak usah
digembar-gemborkan, tidak bahasanya kalau di medsos nggak usah di-share lagi kan, khawatir terjebak ke dalam gibah tadi, gitu kan. Nah, jadi korelasinya dengan pendengaran, ketika mendengar hal itu, saya lagi puasa. Apa yang tidak dibolehkan dalam ucapan, di pendengaran pun kita harus tahan, harus berusaha, itu sepintas saja gitu, sekalipun mendengar. Gitu ya. Nah, kalau mengambil kepada hikmah ke sholat juga, ya segala sesuatu kan mengacunya ke sholat. Di sholat baik, maka amalan yang lain juga menjadi baik. Di dalam sholat tidak bicara apapun kecuali bacaan sholat. Ya. Kalau ada bacaan di luar sholat, kita baca di dalam sholat. Luar bacaan sholat kita baca di dalam sholat, berarti sholat kita batal. Nah, ini ngambil hikmahnya supaya terjaga lisan pendengaran. Apa yang bacaan-bacaan sholat, ya bacaan sholat saja yang dibaca di dalam sholat. Di luar bacaan sholat tidak boleh dibaca, sehingga menyebabkan sholat kita batal. Maksudnya apa? Jadi Allah menghendaki bahwasanya kita ini harus berucap yang baik-baik saja gitu. Tidak mengumpat, tidak menggibah, tidak menggunjing, tidak menghujat dan sebagainya. Ini pelajaran dalam sholat. Apa praktek dalam sholat, sifat taat kita dalam sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ucapan kita pun terjaga. Ucapan baik-baik kita lontarkan, yang nggak baik ya jangan kita lontarkan. Begitu gambarannya Pak ya. Ini ambilnya dari pelajaran sholat Pak. Di dalam sholat yang dibaca adalah bacaan sholat, di luar bacaan sholat jangan dibaca. Berarti memberikan kita pelajaran. Di luar sholat pun ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, jangan bicara keburukan, jangan bicara apapun kecuali bicara yang mendatangkan ridho Allah, termasuk pendengaran. Insya Allah itu akan terjaga. Dan merasa, oh Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengawasi saya. Itulah kembali ke iman. Kalau merasa diawasi, merasa didengar, merasa dipantau oleh Allah, sehingga hati-hati. Yang baik, tunaikan. Yang tidak baik, kita tinggalkan. Demikian Pak. Kemudian terkait dengan yang kedua apa coba? Mengenai setelah Ramadan. Pak sekalian. Sebetulnya Pak sekalian, Syawal itu bulan peningkatan sebetulnya. Seharusnya setelah digodok selama Ramadan, ya kan? 10 hari pertama, 10 hari kedua, terakhir. Selama Ramadan digodok, ibadah fardu sunnah dijalankan, ya kan? Digodok selama Ramadan, harusnya masuk Syawal itu meningkat. Karena bulan Syawal itu bulan peningkatan. Nah, kalau di bulan Syawal malah menurun, itu tanda tanya. Nah, ini yang terjadi kan begitu pada kebanyakan kan begitu. Nah, jamaah sholat berjamaahnya berkurang, ya kan. Jadi harus betul-betul kita sikapi selama digodoknya ibadah kita di bulan Ramadan itu membekas enggak di luar Ramadan dalam 11 bulan itu. Nah, kembali ke derajat yang diraih itu, takwa itu sejauh mana derajatnya gitu. Ya tergantung itu tadi kesungguhan Ramadan, amalan Ramadan nih. Kalau betul-betul di bulan Ramadan amal ibadahnya didasari lillahi ta'ala kan, kemudian kesemangatannya, ini nanti akan berdampak bagus ya kan, akan tetap istiqomah di luar bulan Ramadan. Baru derajat takwanya itu di situ gitu kan. Derajat takwa diraih itu sejauh mana, level takwanya itu sejauh mana setelah Ramadan. Kelihatan istiqomah, ya itulah yang dihasilkan dari bulan Ramadan. Ketika di luar Ramadan malah justru menurun, itu berarti ya kembali kepada individu masing-masing. Tapi tidak ada kesia-siaan. Selama Ramadan tidak ada kesia-siaan dalam beribadah. Tetap meraih ganjaran pahala, masih untung ada bulan Ramadan kan, gitu kira-kira. Sehingga semangat ibadahnya. Yang tadinya mungkin nggak pakai kerudung pun di bulan Ramadan jadi pakai kerudung misalnya gitu ya. Contohnya ya. Itu banyak sekalian. Tadi pernyataan yang ketiga, ikan. Nggak ada yang sia-sia. Ciptaan Allah nggak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat untuk manusia. Yang berucap sabda Rasulullah SAW, wah ikan-ikan di lautan, mananya kalau lautan air ya Pak ya.
mungkin di apa, di akuarium ya kan, di kolam itu air juga. Artinya di bulan Ramadan itu ikan mendoakan hamba Allah yang berpuasa sampai waktu berbuka. Oh, Masya Allah. Dapat doa makhluk Allah berupa ikan. Nah, maka orang yang berpuasa ini bahagia Mas Gilian. Kapan orang puasa bahagia? Di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Di dunia kapan bahagianya? Halo? Di dunia bahagianya orang puasa kapan? Gembiranya? Di saat datang waktu azan maghrib. Kalau datang waktu azan Johor baru Johor ya kan. Asar baru asar. Pas maghrib alhamdulillah ya kan? Jadi bahagianya orang berpuasa di kala bulan Ramadan masuknya bulan apa namanya, datangnya azan maghrib. Alhamdulillah. Oh, orang puasa bahagia nggak datang waktu maghrib? Bohong. Hoak tuh namanya. Walaupun ikut nih minum es, kolak dan sebagainya, ya nggak bahagia. Orang siang tadi gua makan, nggak bahagia. Yang bahagia tuh orang yang berpuasa saja di saat datang azan maghrib. Yang nggak puasa mah nggak bahagia. Lepas daripada ibu-ibu yang nggak puasa karena haid dan sebagainya, itu lain perkaranya. Yang kedua, bahagianya nanti di akhirat berjumpa dengan Allah yang maha indah. Dimasukkan oleh ke dalam jannah, pintu surga Ar-Rayyan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, sudah suruh. Saya mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Nah, sekali lagi benarnya hidayah dari Allah, ada salahnya kebenaran saya mohon ampun pada Allah, minta maaf kepada jemaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.